أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mukaddimah ini dikenal dengan khutbatul hajah. Ini diriwayatkan oleh banyak perawi hadis, Imam An-Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Hakim, bahkan Imam Muslim dan lain-lain. Dan diriwayatkan dari 6 sahabat Nabi. Abdullah bin Mas'ud. Ada yang catat pada pertemuan terakhir kemarin? Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas, termasuk dalamnya Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Jubair bin Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha, dua lagi lupa saya. Intinya khutbatul hajah ini diriwayatkan dari lebih dari 4 atau 5 orang sahabat Nabi. Dan khutbatul hajah ini mengandung banyak pelajaran yang luar biasa. Khutbatul hajah ini Rasul bacakan kepada Dimat Al-Azdi. Maka Dimat Al-Azdi berkata, ulangi lagi kalimat itu. Wahai Muhammad, ulangi lagi, bacakan lagi kalimat itu.
Maka Nabi membacakannya 3 kali. Akhirnya dia kagum luar biasa. Dimad Al-Azdi berkata, sebelumnya aku sudah mendengar perkataan tukang sihir. Sebelumnya aku sudah mendengar perkataan tukang tenung, tukang ramal. Sebelumnya aku sudah mendengar perkataan ahli syair, para penyair. Tapi aku belum pernah mendengar kata-kata seperti ini. Sungguh kalimat-kalimat ini menancap sampai ke dasar lautan. Maka kata Dimad Al-Azdi, berikan tanganmu, aku membaiatmu. Dimad Al-Azdi atau Damad Al-Azdi akhirnya masuk Islam disebabkan mendengar khutbatul hajah ini. Dibacakan sekali, takjub dia, minta dibacakan lagi, kemudian Rasul bacakan kepadanya 3 kali. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah, hanyalah untuk Allah. Nahmaduhu, kita memuji Allah. Wa nasta'inuhu, kita minta tolong pada Allah. Wa nastaghfiruhu, kita minta ampun pada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, berlindung kita kepada Allah dari keburukan perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, siapa yang ditunjuki oleh Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan siapa yang disesatkan tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Kemudian Nabi membaca 2 kalimat syahadat. Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadati dengan sebenarnya kecuali hanya Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah. Kemudian Nabi membacakan firman Allah SWT dalam surah Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan mati melainkan mati dalam keadaan beragama Islam. Kemudian Nabi bacakan surah An-Nisa. Wahai sekalian manusia, bertakwalah, takutlah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, dan dari diri yang satu itu Allah ciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah kembang biakkan manusia yang banyak. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan dengan menggunakan namanya kalian meminta kepada Allah, dan sambunglah tali silaturahim. Kemudian sesungguhnya Allah senantiasa mengawasimu. Kemudian Rasul membacakan firman Allah dalam surah Al-Ahzab. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Kemudian Nabi meneruskan, amma ba'du, sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah firman Allah.
dan sebaik-baik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk urusan adalah perkara yang baru, yakni yang diada-adakan. Sesungguhnya setiap perkara baru yang diada-adakan, kata Nabi, adalah bid'ah. Sesungguhnya, kata Nabi, setiap bid'ah itu sesat. Sesungguhnya, kata Nabi, kesesatan itu berakibat dimasukkannya orang yang melakukannya ke dalam neraka. Ini khutbatul hajah, dan ini sebetulnya populer di kalangan angku kali. Tahu angku kali? Tapi le dibaconyo secara sempurna. Nah, itu jadi masalah. Itu dikenal dengan khutbatul hajat, bahasa awal khutbah hajat. Jadi khutbah nikah ikulah mukadimahnya. Artinya asal muasalnya dari Rasulullah dan menjadi syariat dibaca dalam khutbah nikah, tapi sempurna sampai ke bawah. Kemudian kata ulama kita, para ulama, juga mukadimah yang dibaca oleh Rasulullah dalam khutbah-khutbah beliau. Bahkan dia menjadi mukadimah ketika kita bicara, umpamanya walaupun dalam urusan-urusan umum, kita rapat urusan pembangunan masjid, maka itu khutbah pembukanya, itu mukadimah pembukanya. Tahu tidak apa maksudnya? Supaya manusia tahu bahwa manusia itu sangat butuh pada Allah, bahwa segala puji itu hanya milik Allah. Manusia sangat butuh pada Allah untuk menunjukinya. Manusia sangat butuh pada Allah supaya dijaga agar tidak tersesat. Manusia sangat butuh pada Allah supaya dijaga agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Kemudian menunjukkan keagungan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian juga dalam khutbatul hajah itu terdapat peringatan agar tidak membuat-buat cara baru dalam urusan agama. Coba kita fahami kata-kata terakhir saya ini ya. Kata-kata terakhir dalam pembahasan ini. Dhamad Al-Azdi ketika dibacakan kepadanya khutbatul hajah ini, dia terkagum, fa'abharat dhamadan. Dia kagum luar biasa. Kemudian meminta kepada Rasul, ulangi lagi, bacakan lagi padaku. Maka Rasul mengulangi sebanyak 3 kali. Berarti termasuk yang pertama, berapa kali Rasul bacakan? 4 kali. Faqad balagha na'usal bahar. Apa kata Dhamad? Kalimat-kalimat itu sungguh telah menancap sampai ke dasar lautan. Aku sebelumnya sudah mendengar perkataan tukang sihir, tukang tenung. Aku sebelumnya sudah mendengar perkataan para ahli syair, para penyair. Tapi aku belum pernah mendengar seperti ini. Maka berikan tanganmu wahai Muhammad. Di baiatnya Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Khutbatul hajah membuat orang kafir masuk Islam. Sekarang kita bacakan khutbatul hajah, sebagian kaum muslimin sesak dadanya. Terutama kalimat terakhir, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah firman Allah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk urusan adalah apa yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang diada-adakan bid'ah, kata Nabi. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan akibatnya neraka. Sebagian kaum muslimin sesak dadanya kalau mendengar khatib baca ini. Kejadian di Padang, selesai khutbah langsung pengurus ambil mic, jamaah sekalian, inilah ustaz pemecah belah umat, katanya. Diumumkan selesai salat Jumat, membid'ah-bid'ahkan amalan kaum muslimin, gitu.
Heboh masjid setelah itu. Orang kafir dibacakan ini masuk Islam, orang Islam dibacakan ini sesak dadanya. Aneh enggak? Aneh. Bid'ah sadu Allah mah. Padahal ini harus dibacakan terus menerus. Kenapa? Supaya umat ini tidak mengikuti talbis iblis, tidak terperosok ke dalam tipu daya iblis. Karena memang kerjaan iblis itu menyelewengkan anak cucu Adam ke dalam kesesatan. Jadi jamaah, setelah ini dan seterusnya juga masyarakat, jika ada khatib yang memulai khutbahnya dengan khutbatul hajah, jika ada para ustadz yang memulai ceramahnya dengan khutbatul hajah, jika ada wangku kali utusan atau pak kuawana nak membaca khutbatul hajah ketika khutbah nikah, ajan wak berangan sudah tu, karena mereka membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akini baanan kok menyasak dah doa awak. Ada apa? Ya. Ambo justru mengusulkan kalau tadanga bacaan itu sasak dah doa awak, lakukan ruqyah mandiri. Kalau ndak kue minta tolong ke ustaz lain. Karena syaitan sudah mempengaruhi hati kita. Syaitan mengalir dalam badan kita sepanjang peraliran darah. Justru seharusnya jika dibacakan khutbatul hajah, kita akan semakin paham begitu agungnya syariat ini. Maka khutbatul hajah adalah ikatan undang-undang Islam. Ya, dasar hukumnya Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jangan dirobah-robah. Pada pertemuan yang lalu sedikit yang hadir, wallahu alam mungkin ada acara di tempat lain, tapi ambo ulangi sekilas sejarah turunnya surah Al-Kautsar. Terdiri dari 3 ayat. Dari Anas bin Malik, hadis riwayat Imam Muslim. Ketika tunggu dulu, sebabnya dulu. Sebab turunnya ayat ini atau sebab turunnya surah ini. Ada 2 versi asbabun nuzulnya, tapi ambo bacakan salah satu saja. Salah satunya adalah Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini orang kafir Quraisy. Dia mengolok-olok Nabi. Kenapa Nabi diolok-olok? Karena Nabi kematian anak laki-lakinya. Ada yang tahu berapa jumlah anak Rasulullah semuanya? 7 ya. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Abdullah, Ibrahim, Al-Qasim, kemudian terakhir Fatimah. 5 orang anak Nabi semuanya meninggal ketika Nabi masih hidup. Fatimah meninggal sesudah Rasulullah meninggal. 3 orang anak laki-laki Nabi semuanya masih kecil-kecil meninggal di zaman Rasulullah. Awak baik laki ataupun dosi, laki-laki pakai bin
Bin ke ibunya atau bin ke ayahnya? Bin ke ayahnya. Abdullah bin Ahmad, Fatimah binti Ahmad. Berarti jalur keturunan dari jalur laki-laki. Nah, anak laki-laki Nabi 3 orang kecil-kecil sudah meninggal di zaman beliau. Terus dari mana ceritanya ada keturunan Rasulullah? Hah? Dari mana ceritanya ada mengaku sebagai keturunan Rasulullah? Bisa jadi mungkin dari jalur anak-anak perempuan. Tapi kalau dari jalur laki-laki semuanya terputus. Tahukah kita apa pelajaran yang kita ambil? 5 orang anak Nabi meninggal ketika beliau masih hidup, tidak seorang juga ada negari gitu. Mampe baleh Abdullah menuju hari Al-Qasim, mampe puluh Zainab, tidak ada. Menyeratusnya 1.000, 10.000, 100.000 melepeh hari. Nah, ketika anak Nabi laki-laki sadonya lah meninggal, Nabi nyolok dek Al-As bin Wa'il. Dalam bahasa orang Quraisy, seseorang anda atau sebuah keluarga hendak punya anak laki-laki disebut dengan Al-Abtar. Al-Abtar. Menjadi rendahlah kualitas atau nama keluarga itu kalau tidak punya anak laki-laki atau habis anak laki-laki. Di zaman jahiliyah, syarat dapat anak laki-laki adalah sebuah karunia besar. Dapat anak padusi, hitam mungkonya dan nyukubuan idui-idui. Hitam mungku keluarganya karena malu. Dapat anak laki-laki merupakan sebuah kebanggaan. Nah, ketika anak Nabi meninggal, diledeklah oleh Al-As bin Wa'il. Itu sebab turunnya ayat. Kemudian bagaimana peristiwa turunnya surah Al-Kautsar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takalok sambil duduk. Kemudian beliau tajago sambil mengangkat kepalanya, kemudian tersenyum sangat gembira. Ditanya oleh para sahabatnya, apa yang membuat engkau tersenyum wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan, baru saja turun kepadaku sebuah surah. Kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Tuhanmu dan sembelihlah hewan korban. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang memusuhimu, yang tadi mengolok-olok kamu, merendahkan kamu, dialah sesungguhnya Al-Abtar itu. Walaupun dia punya anak laki-laki, tapi kata Allah SWT, yang mengolok-olok kamu itulah pada hakikatnya yang abtar. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, Atadruna mal kautsar? Tahukah kalian apa itu al-kautsar? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya tentunya yang paling tahu. Kemudian Nabi menjawab atau menjelaskan, beliau bertanya, beliau menjawab,
Kemudian Nabi menjawab, Al-Kautsar adalah sebuah sungai yang dijanjikan oleh Allah untukku. Padanya terdapat banyak kebaikan. Atau sebuah sungai. Ambo simpulkan saya dari banyak hadis. Ya. Sebuah sungai yang gayung-gayungnya, bejana-bejananya seperti bintang di langit. Warnanya lebih putih dari susu, rasanya lebih manis dari madu, aromanya lebih harum dari misik. Kata Nabi, sungai yang dijanjikan oleh Allah untukku, dan dia adalah sebuah telaga yang akan didatangi oleh umatku hari kiamat. Kemudian kata Nabi, kemudian dinampakkan kepadaku umatku, akan tetapi fayuhtalaju minni, ada yang dihalang, atau yuhtalaju ini ditarik lah mandake ke telaga Al-Kautsar tu, dielo ke belakang. Kemudian Nabi berkata, Rabbi innahum min ummati, wahai Allah, kan mereka umatku. Maka Allah menjawab, innaka ma tadri ma ahdatsat ba'daka, engkau kan tidak tahu wahai Muhammad kalau mereka telah membuat perkara-perkara baru sepeninggalmu. Ya? Apa kata Nabi setelah itu? Suhqan suhqan liman ghayyara ba'di, celako-celakolah orang-orang nan merubah-rubah ajaranku sepeninggalku. Jadi kau ada jenis menuju hari sampai balik, bisa di akhirat lain sampai ke telaga Al-Kautsar tu, tapi tak bisa minum dah. Laman dake kane halang, laman dake dielo ke belakang, tak boleh. Bahagia betul, karena orang-orang tu nyurubah-rubah atau nyubuat-buat ajaran baru sepeninggal Nabi. Jadi Al-Kautsar dua maknanya. Satu, telaga. Yang kedua, nikmat yang banyak. Dan telaga itu termasuk nikmat yang sangat besar. Kalau dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, untuk menjawab orang yang mengecek kawat, bid'ah sih sadar dapat mah. Tadi jual kemari, yoto, mengada nani unto. Kan orang yang mencemeh begitu keceknya itu. Bid'ah sih sadar dapat mah. Bid'ah sih dia ustaz sadar mah. Tadi kemarin nanya ni onda, mengada junto. Tu cemeh nama itu. Sama je cemeh Al-As bin Wa'il mencemeh. Nabi kan menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang mengada-ngada membuat ajaran baru dalam agama kami ini, berarti yang dilarang itu bid'ah dalam urusan agama, bukan kendaraan tadi. Kamu selalu katakan, carilah hadis Nabi, dapat hidayah seorang sih melalui awak, itu lebih baik dari unta merah. Ya, karena di zaman Nabi unta merah itu sangat langka dan mahalnya luar biasa. Ndak Nabi contohkan ju kudoro, tapi ju unta merah.
Itulah keutamaan atau pahala yang didapat oleh orang yang menyebabkan orang lain mendapat hidayah. Nah, untu merah kendaraan atau bukan? Kendaraan. Tidak usah untu merah dulu, untu biasa kendaraan. Honda kendaraan. Oto kendaraan. Jadi yang dilarang oleh Nabi adalah dalam urusan agama. Walaupun masih banyak menurut para ahli kekurangan-kekurangan, tapi alhamdulillah undang-undang adat bersandi syarak bersandi kitabullah untuk Sumatera Barat telah disahkan oleh DPR menjadi undang-undang. Nah, itulah yang akan diolah oleh alim ulama awak, cerdik pandai awak. Semoga mereka sambung syarak mengatur adik memakai. Sebab dia orang awak kemudian tujuh mani guari mampek wale mampek puluh tu kalah adik awak di Minang, adik bersandi syarak. Kalau you adik tu bersandi syarak berarti adat berdasarkan syariat. Dalam syariat tak ada ni guari menuju hari dah. Rasul 5 anaknya meninggal di zaman beliau masih hidup, tak seorang jum ni guari empat wale. Le pernah bersuah jo hadis ciek Nabi mengundang para sahabat minta datang si bisuak ke rumah hamba ya menuju hari anak hamba Abdullah. Kan seluruh perilaku Nabi yang disaksikan oleh para sahabat kan dihafal, kemudian ditulis dalam bentuk hadis. Jadi tujuan khutbatul hajah itu disampaikan adalah untuk menjaga kemurnian syariat. Nah, ketika khutbatul hajah itu dibacakan, terutama pada paragraf paling akhir, semestinya kita bersyukur ada selalu ulama mengingatkan kita, atau masih ada ulama yang mengingatkan kita agar kita tidak mengada-ngada dalam urusan agama. Mengada-ngada dalam urusan agama termasuk program iblis dalam menyesatkan anak cucu Adam dari jalan yang lurus. Nanti selesai solat Isya kita akan membahas talbis iblis terhadap orang berduit. Talbis iblis terhadap orang kaya. Talbis iblis ala ashabil amwal. Talbis iblis terhadap orang pemilik harta. Ambo kaitkan dengan khutbatul hajah tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam khutbatul hajah sebaik-baik petunjuk Rasulullah dan bagaimana kehidupan Rasulullah dijelaskan oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat untukmu pada diri Nabi Muhammad contoh teladan yang baik. Bagaimana beliau rendah hati, ya, bagaimana beliau bisa bergaul dengan siapapun tanpa menyombongkan diri. Tapi sebagai manusia saketek sebab pitih kalau sawah membusuang dadoe sombongnya sadonya atur je pitih, sehingga kadang-kadang ustaz pun nyeremehkannya, orang soleh pun nyeremehkannya. Karena apa? Karena syaitan mentalbisnya
Karena nyoma beranggapan bahwa kemuliaan itu ada pada harta. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kampung akhirat Allah sediakan untuk orang-orang yang tidak meninggi di muka bumi dan juga tidak membuat kerusakan, dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Contoh, hati-hati dekat istri. Kadang seseorang bisa melanggar syariat dan bahkan diikuti oleh orang lain karena orang memandang dia orang berduit. Contoh, ini hati-hati. Ini sedang diributkan di Riau sekarang. Orang berpitih, orang punya kedudukan mengadakan turnamen adu ayam. Banyak orang satu dan banyak yang protes. Karena orang berpitih, orang berpengaruh dan maduan, maka akhirnya banyak pulun satu. Jadi seakan-akan kebenaran itu diatur oleh pitih dan pengaruh seseorang. Itulah kesombongan. Dia membuat kerusakan di muka bumi. Maka kampung akhirat bukan untuk mereka, kata Allah. Kenapa kita selalu dan selalu membahas ini? Karena syaitan selalu pula mengganggu dan menggoda kita agar kita selalu melanggar syariat. Jamaah yang dimuliakan Allah, hendaklah kita waspada, sewaspada-waspadanya, bahwa iblis selalu mengganggu dari berbagai arah. Kini tanya bocek sontale azan leh. Kalau jamaah yang jarang mengaji, itu besar kemungkinan ketika awak membacakan tadi itu khutbatul hajah sesak dadonya. Kini awak dan hadir kau ada ndak yang sesak dadonya ketika mendengar khutbatul hajah tu? Lain ndak? Ya kalau ndak alhamdulillah. Piko iyo kecembo, ya lakukan ruqyah mandiri. Ada jin mengganggu awak. Tu ko ada pula siko angku kali tagak kala sunnah Nabi ketika wak diundang dalam acara pernikahan, sudah tu disuruh membimbing akad nikah dan disuruh membacakan khutbatul hajah, khutbah nikah. Maka awalilah dengan membaca khutbatul hajah. Pertama orang tak kajinya, kok ada no protes, kok itu dibaca. Ikut memang khutbahnya khutbah hajat dalam kajian-kajian fikih. Itu khutbah hajat dalam khutbah nikah, mukadimahnya. Bahkan dibaca faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, kata Nabi, bukan dari golonganku. Bahkan itu dibaca. Cuman masalah bid'ah tadi jarang terdengar dia, Pak. Jadi kalau ada jamaah yang diamanahi jadi angku kali, baca ya. Walaupun untuk pertama kali akan ada yang kaget gitu. Ketika ada yang kaget, jelaskan sabananya ikulah teks aslinya khutbah hajat tu gitu. Ya. Jadi penyebab turunnya surah Al-Kautsar, Nabi diolok-olok oleh Al-As bin Wa'il. Proses turunnya surah Al-Kautsar, Nabi takalok ketek sudah tu terjago dan tersenyum lebar yusabana sanang. Kenapa? Karena Allah hagi hadiah, Allah berjanjikan, Allah kabarkan dengan berita baik, diberikan Al-Kautsar. Kemudian dia kabar oleh Allah
nanti umat Nabi adonan terhalang, tidak bisa meminum dari telaga Al-Kautsar. Nah, sudah tuh, kok Nabi kenal, padahal Nabi tidak bersuruh je mereka dah. Nabi kan bersobok je sahabat-sahabatnya. Tapi kecil Nabi, innahum min ummati. Ya Allah, mereka kan umatku. Dari mana Nabi mengenal? Dari bekas air wuduk di wajah mereka. Jadi, siapa yang ingin meminum dari telaga Al-Kautsar, kata Nabi, siapa yang sanggup meminumnya tidak akan pernah haus lagi selamanya. Sedangkan di akhirat jarak matahari juga palu sangat dakik. Berarti ketika itulah orang dalam kehausan. Saat itu awak butuh seteguk air. Maka siapa yang menjalankan sunnah Nabi, inyolah nang bisa meminum air Al-Kautsar tu. Walaupun inyo salat dan dikenal oleh Nabi dari bekas wuduknya, tapi inyo akan terhalang dari meminum air telaga Al-Kautsar disebabkan di dalam kehidupan waktunya masih hidup inyo mencampur-campur amalannya jo amalan yang bid'ah. Sebelum terjadi penyesalan di yaumil akhir nanti di hari kiamat, tagakkanlah sunnah, beramallah sesuai sunnah selama awak masih hidup. Dan talbis iblis ko memang tujuan besarnya menyesatkan awak dari petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merasa cukup dulu, kita siap-siap untuk salat Isya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara masih belum pulih, jadi agak lain dari yang biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita teruskan pembahasan Kitab Talbis Iblis atau kajian kita pada sesi kedua ini. Saya sarikan dari kitab Talbis Iblis, Talbis Iblis ala Ashabil Amwal, perangkap syaitan atau perangkap iblis terhadap orang kaya. Sampai di sini tentu kita belum bisa langsung menghukumi semua orang kaya. Cuman kita membicarakan talbis iblis terhadap orang kaya. Perangkap yang telah disediakan oleh iblis terhadap orang kaya. Tentu orang kaya yang bertakwa kepada Allah, insya Allah mereka akan selamat, tidak akan terperangkap. Talbis iblis terhadap orang kaya melalui 4 cara atau 4 perangkap. Ahaduha min jihati kasbiha fala yubaluna kaifa hassalat wa qad fasha ar-riba fi akthar muamalatihim. Yang pertama,
Talbis iblis terhadap orang kaya dari cara mendapatkan harta. Jadi tidak peduli lagi dengan halal haram, sehingga sebahagian orang kaya atau orang beruang, berduit, mereka tenggelam dalam riba. Baik dia sebagai pengusaha riba atau dia sendiri terkait dengan riba dalam usaha-usahanya. Dan mereka senang melakukannya gitu. Nah ini ya, coba kita dengarkan baik-baik. Mereka tidak peduli cara mendapatkannya, yang penting dapat harta. Dan kebanyakan cara mereka melalui riba, dan mereka senang, bahkan bangga. Kemarin malam saya bertemu dan berdialog dengan orang yang tobat dari riba. Dalam prinsip riba katanya, kalau kita punya uang, tidak usah beli cash barang, mendingan jadikan uang muka sebahagiannya, yang lain bisa untuk yang lain. Ya, dan kerjaan saya tukang rayu orang katanya. Pak, walaupun Bapak sanggup beli cash, Bapak kredit aja. Uang yang lainnya bisa Bapak gunakan untuk yang lain. Dan saya ragu dan saya rayu katanya. Kalau perlu Bapak ambil yang kreditnya panjang, 7 tahun, 8 tahun baru lunas. Mungkin kita semuanya mengetahui hal ini ya. Apakah balik cash? Tidak rugi Pak. Aturan bisa PT itu apa gunanya lain? Apa ingin balik auto cash 300 juta? Jadian saya 100 juta untuk uang mungkul, dan 300 apa olah untuk yang lain. Itu kerajaan bawah Ustaz dulu. Padahal alangkah senangnya seseorang inyo ingin beli auto sarago 300, inyo adu PT 300, nyobali langsung cash 300 itu. Senang itu ya. Tak gelisah je tu. Tak dikaja-kaja tagihan dah. Betul tak? Awak kalau mengkredit kendaraan atau rumah, ambillah pengalaman. Dulu dengan alasan darurat, ambo talambe bayi sebulan, sudah tu memang ambo ada panggilan isi kajian keluar kota, berapa hari baru pulang, maka dihitung talambe 2 bulan. Ketika ambo dah ada di rumah, nyojapui onda ambo. Besoknya payah ambo ke kantor orang tu, ambo bawa pitih untuk manutuk nan 2 bulan tu. Nanciak lewat, nanciak lah kemasuk tagihan. Tak amuhnya bagian onda tu. Keceknya apa lunasi si sadoe baru onda tu bisa diambil. Dari 36 kali angsuran, ambo lah mansue 18 kali. Onda tu awak pakai untuk pergi kajian, sampai jatuh-jatuh ke di setinjau naik onda tu masih ada pakai-pakainya, menjelosok jauh apa isi kajian dari Padang ke si Junjuang, bolak-balik pagi balik Sanjo Jonda tu balik, atau ambo pergi isi kajian ke Bengkulu, kira onda tak saya doleh dibawa piti untuk menutup 2 bulan tu, tak amuhnya tak bisa dapat onda lah masuk gudang je. Bantu itulah kerajo pelaku riba. Onda awak tadinya ambil sip awal lah masuk 8 kali,
18 kali kali 470 sebulan lebarannya tu. Eh 570. Itu kerja ambo ustaz ni, ambo rayu orang supaya ndak ambeli cash. Baku betul. Kalau orang tu amahnya mengambil kredit jo uang muka sekian kemudian jangka waktu yang panjang, itu ambo dapat bonus. Betul tak? Nah, jadi mereka sebenarnya kaki tangan iblis. Ya. Karena talbis iblis terhadap mereka tidak peduli lagi cara cari pitih, yang penting dapat pitih, dan kebanyakan mereka dapat melalui jalur riba. Dan senang melakukannya. Arti senangnya sukunya juga raja itu, tapi memang banyak yang curhat tak tenang rasa hidup, tak tenang rasa hidup. Gelisah hati. Awak tidak menuduh siapa-siapa ya, tapi talbis iblis terhadap manusia, terhadap orang nambah pitih, tidak peduli halal haram dalam mendapatkannya. Ada kawan yang bertobat dari sebuah kerajo, keceknya membangun jalan tu yang penting tampilan luar le rancak, kan tak kanyu cuki jalan tu ke dalam doh cek. Yang penting tampilan luarnya rancak, alah tu kok kadi makan simen jo aspalnya ndak balai. Tu beko kok rusak ba? Nyo sekali 2 tahun, sekali 3 tahun ada dulu anggaran dia pelokan. Aju pitih itu orang rumah bagi makan. Ju pitih itu anak bersikolan. Hah? Le sadar awak tu. Ndak takut awak ba beko hasil nenekan awak peroleh. Ambo semenjak ambo punya auto, alhamdulillah, terasa sampai jalan dia. Maaf ya, iku mungkin awak sadua bisa merasakan gitu. Jalan dibangun rancak pakai aspal beton umpamanya, tapi tidak mau auto berselisih jalan sini doh, harus turun cek ke bawah. Apa memang segitu anggarannya atau pakai atau sih nak berjalan jual? Buatlah jalan tu bisa. Auto tu kalau berselisih tak bersenggolan, tak turun ciak ke bawah tu. Kau terpaksa turun roda sebelah, baru bisa bertamu. Kalau tidak, ya bagai soh ini. Atau tidak beraspal mana jalan ngerti lo gitu. Jadi kepada para kontraktor, jangan halalkan segala cara dalam mendapatkan harta, karena itu talbis iblis. Tak peduli, tidak ada lagi peduli cara mendapatkan. Seperti yang pernah ambo ceritakan, paman ambo pengawas pembangunan jalan. Kok tibo to tiper manta keriki nyukul lu, kurang sejangka suruh pulang. Ndak panuhan dulu, ndak bisa turun barang turun. Menangis. Sampai kecil beliau ambo punya anak. Ambo dah ingin anak ambo makan dari cara itu. Sekarang di mana-mana tersebar luas riba dan pelaku riba, bahkan bangga melakukannya walaupun nampak barado, tapi hati tidak senang dan merasakan orang itu sendiri. Dan nyo cerita setelahnya bertobat, nyo betul-betul merasa hidupnya tenang macam. Dulu tu piti banyak Ustaz, bonus itu, tapi tidak tenang.
Satu dari sisi cara mendapatkannya, tidak peduli halal haram. Jadi kalau orang lah tangguh rapek saja, tidak peduli halal haram dalam cari harta, sungguhnya Allah masuk ke dalam perangkap iblis. Yang kedua, dari sisi kebatilan, artinya mereka tidak peduli jo zakat, tidak mau mengeluarkan zakat harta. Awak payah-payah cari kedikaluan lo sekian persen. Kalau 2,5% dari 10.000 warah, ada yang bisa ngitung 2,5% dari 10.000? Hah? Rp20. Hendak bahado ambo keluar zakat ambo Rp20. 500 bisa zakat 2 kali. Tapi kalau PT-nya 5 miliar, berapa zakatnya 5 miliar? Kali 2,5%. 125 juta. Betul? Godong tu dapat auto cek dia. Aindak dah. Awak pandai mencari kadi kalau lo lama seorang miskin dari monyo dak satu kerajo awak dan pandai kerajo. Ini semakin gadang angko tu semakin gadang zakatnya saat itulah. Kalau 10.000 dia keluar 0,5%, ya udah Rp50 nya, tidak terasa kan? Tapi kalau 5 miliar, tidak usah 5 miliar lu, 1 miliar 25 juta zakat Oh kadang 25 juta. Di situ ada tak terdengar-dengar istilah orang pilih tu jaguang. Kawan malam tadi itu cek kan boy. You jaguang mana orangnya ustaz ini. Orang Padang, kira orang Padang pandai lo ngecek tu. Orang pilih itu jaguang. Jadi talbis iblis terhadap orang lebih putih, nyu jadikan orang tu dak mengeluarkan zakat sekaligus pilih. Contoh pilih, nyu kaluan pitihnya sakabe kadang dari sakunya bangka sakunya dari pitih. Tapi teorinya malah tak pitih dalam saku, pitih 100 bagian luar. Sudah tu pitih 50. Sudah tu pacahan 20. Sudah tu pacahan 10. Pacahan 5.000. Pacahan 2.000. Terakhir 1.000. Iyo nyo kaluan sakuin nampak pitih sapacik. Nyo buka nyo kaluan lah nan 1.000 itu nyo saya kota infak. Itu gambaran orang pilih ini. Nyu jadikan tidak mau mengeluarkan zakat, nyu jadikan pilih jaguang, bahkan termasuk pilih atau kikir terhadap diri sendiri. Pitih banyak paling makan badatri sampai campur juga kerupuk keripik Perancis. Kalaupun mendabi ayam si kue potong 30. Yo sabana sempilih karyang. Kalaulah ke diri sendiri pilih apa lagi? Apa lagi? Ke orang lain. Jadi ambo mengajak sekali lagi mosaji awak terbengkalai ya. Ambo ikut mengucapkan alhamdulillah, lain tak minus lain. Ya. Berinfaklah pasti Allah ganti cubalah. Jangan tahan-tahan harta waktu. Gadang ketek barapuado, ringankan beban penitia. Ambo itu rasu barek jadi penitia pembangunan. Ambo sendiri yang mengalami gitu. Luar biasa.
Tapi Masya Allah, masih ada di tengah masyarakat suatu ungkapan, awak seikhlasnya saya Ustaz, jadi bu, kiralah diterima, tanda terimanya 10 juta. Alhamdulillah. Berarti yang paling ikhlasnya mungkin 1 M kali nak. Dan itu tentu tidak termasuk kategori pelit. Insya Allah tetap berinfak. Cuman yang dimaksud dalam pembahasan awak adalah memang ada dari keyakinannya untuk angge banyak-banyak, awaklah susah mencari. Gitu ya. Yang ketiga, dari sisi penumpukan harta, lah punya pajarur spot cie, kalau mau di baru Bali lo cek lagi, adolo to baru cek lagi Bali lo gitu, sehingga datang muat di gerasi lagi. Orang membuat rumah sampai kali 6 sih agak susah ya. Ini 10 kali 20 lah ukuran parkir otowe. Habis waktunya untuk menumpuk harta. Uraghibuhum fi dunyahum, talbis iblis atau sumpah iblis di hadapan Allah menjadikan anak cucu Adam sibuk dalam urusan dunia, siang malam bekerja. Jadi numpuk-numpuk ya. Satu, cara mendapatkannya menghalalkan segala cara. Yang kedua, sempilik karyang bahkan terhadap diri sendiri, tidak mau mengeluarkan zakat. Yang ketiga, selalu bernafsu untuk menumpuk. Kalau dalam hadis jelaskan, la punyo gunung ameh duo, ingin lo punyo nan ketiga, indah akan puehnya kecuali munculnya lata sumbek dek tanah. Kemudian ini masih yang ketiga, dengan dia menumpuk harta, maka dia sekaligus juga ditalbis oleh iblis, akulah orang terhormat karena hartaku banyak. Semua orang membungkuk-bungkukkan badan kayaknya. Ditanamkan perasaan ke dalam hatinya, akulah di kampungku orang terhormat. Sehingganya meremehkan orang lain. Yang terakhir, dari sisi membelanjakannya, kalau tadi ada yang pilih, kalau kini boros. Kadang di media sosial awak, ambo tak tonton deh sekali sebuah video, ia tunjuk buat orang tapi gambaran kesombongan. Nyo telepon anaknya, anak Allah habis nana ayah kirim 100 juta petang. Kau ada je 1 juta lah ayah kirim lah, capek lah biar pitih tu. Entah, kau ayah banyak lah 10 kali kau masih ada lain. Masa seminggu sudah habiskan 10 juta, 100 juta itu. Ya, bertolak belakang kalau yang tadi pilih, kalau niko boros saboros-borosnya gitu. Nah, mampu membeli sabu orang miskin atau orang kaya? Orang kaya. Mode artis itu apa juga kurangnya lah, tapi nyutangkok jadi polisi gara-gara sabu, gara-gara narkoba.
Baju cewek cabiknya baju berkata-kata bahasa awak tapi harga ratusan juta ini. Kadang adanya mengecek mereka. Kawan ni ambo belanja ke mall lah. Tunjukan ke ambo barang-barang mahal. Ambo dak nioge barang murah tu dah. Piti ambo banyak. Hati-hati. Itu termasuk talbis iblis. Nyo jadikan awak boros. Kalau dalam firman Allah, jangan jadikan tangan terbelenggu, artinya jangan kikik pilih, jangan pula jadikan terbuka, artinya boros. Melalui ampek caroko lah iblis mentalbis orang yang punya harato. Satu cara mendapatkannya. Jadi apa solusinya? Cara mendapatkannya adalah dengan cara yang halal. Ya, halalan thayyibah. Banyak orang dan banyak pitih dan ninyo mendapatkannya dengan cara yang halal. Nah, yang kedua, banyak pitihnya dermawannya. Mudah-mudahan ada orang kaya di sekitar masjid awak kok. Bara kurang pitih masjid lah. Apa kasih pitih yang bolu kok bilu kali bayi lah. Masya-Allah. Kalau mudah itu insya-Allah lama sujud syukur penitia. Nah, berapa kurangnya? Pakailah tembo. Ansulah. Kok bangun masjid kan? Amu dapat kabar dari bapak amu ada Buya Radin Rahman namanya, orang Talang Bungo. Dalam membangun masjid Al Furqan di Padang, beliau utang ameh 1 kilo. Salang ameh 1 kilo pak untuk bangun masjid, nanti jamaah nak bayar. Jadi solusinya bagi orang banyak harta, kaluan zakatnya banyak berinfak, jadilah dermawan. Ambo ketemu dengan seorang dermawan orang Arab. Sebelumnya pulangnya preso jo tasnya lagi dompetnya. Dia masih ada jo dolar lagi. Dolarku tak boleh pulang ke Saudi dia. Apakah kamu punya ide? Ya, kamu sampaikan ide, akhirnya dibagikan kepada orang berhak menerima di sekeliling kamu tinggal. Semoga Allah mengutus kepada kita, terutama bagi pada panitia pengurus masjid, orang-orang dermawan, nah menitipkan hartonya untuk dibawakan ke akhirat nanti. Sesungguhnya kalau ada orang yang terkesan agak dipaso, salah lah pitiamak dulu gak 1 juta nak awak tarim bangun masjid. Mungkin akan ada seketek jengkel atau tidak lama hati, tapi akhirnya oleh disalangan jawab. Nanti di akhirat berterima kasih tu, alhamdulillah kira yo jadi amal benar dek ambunan dulu tu. Walaupun agak terpasu gitu. Godaan setan terhadap orang mau berinfak kadang loh. Makanya ketika ditawarkan kawak berinfak lah, agak sekali, jangan kecek yang bisuat lah. Bapaknya kini jam berapa? Jam 9 lah gitu. Habis suat lo kalau kecek awak jam 9, jam 10 malam mati leh. Nah, bisuat kira sakit dah sampai ke bang ambil peti tu. Aduh saya teman. Atunya malam setan. Banyak warna lah. Awak tak lancur berjanji daripada indah asketek salah. Jadi ketika ado tu laksanakan segera sebelum you dahului deh setan. Kenapa setan tu kan you jadikan awak ceke dan pilih. Kemudian
awak dah habis sehari itu untuk cari harta. Hari itu dibagi untuk beribadah dan untuk mencari harta. Ketika lah dikumandangkan suara azan, tinggal kerajaan. Kadang tak terlalu sibuk kerajaan untuk solat tu ngantuk-ngantuk. Kadang tak kaja-kaja. Yang terakhir, solusi dari boros, ya hemat. Karena bisa jadi suatu saat nanti terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Terjadilah paceklik kalau mau dipatang apa yang terjadi. Masalah corona, tidak bisa keluar, tidak bisa keraju. Saat itu butuh banyak pitih. Ya, walaupun untuk berinfak awak tentu tidak boleh boros. Artinya pitih 100 juta sahaduenya di sedekah halus sahadu itu mana untuk makan awak lagi, mana untuk tanggung jawab awak kepada keluarga gitu. Kau punya pitih satu yang umpama diinfakkan 25 gitu. Contoh, jadi tidak boros. Nah, jadi bagaimana caranya awak tidak kena talebis tu, kebalikannya awak amalkan gitu. Kebalikannya. Kini cuba rasa dan praktekkan. Dulu anda bekas awak belinya, itu pun tak tanggung kadang hati rasa lah panik dengan sepeda dapat beli Honda. Kini bisa beli Honda dan harga 35 juta. Ya, ba'a rasul dalam hati awak, rasa syukur dan tetap tidak ngelunjak atau sombong awak gitu. Bahkan dalam pendapatan halal pun atau melalui pendapatan halal pun awak beli sesuatu, di situ pun akan satu setan, satu lo sekaki, nyu jadikan awak menjadi, nyu naikkan perasaan awak menjadi wah 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 gitu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ketika ada di antara kita yang Allah lebihkan dari sisi rezeki, maka alhamdulillah kawan-kawan Allah hijrah ia teliti sumber hartonya. Kalau ia tahu dan yakin ia sebagian hartonya ko cara mendapatkannya juga dah elok, ini sedekah Nabi seperti itu. Sedangkan hasilnya agen ke orang lain membutuhkan, atau cara mendapatkannya dengan syubhat. Bagi yang Allah takdirkan punya harta banyak, maka tetaplah tawadhu'. Orang yang punya harta banyak kuat godaan untuk tidak tawadhu'. Maka walaupun banyak harta awak tetap bergaul dengan orang-orang nan biasa-biasa saja. Karena menjadi suatu pembahasan dan pertanyaan kepada para ustaz, ternyata akhwat-akhwat terutama kalau apa-apa ledak masuk anaronyo banyak terjadi pada akhwat ibu-ibu. Kalau nyo hadir ke masjid, nyo pilih lo dua sekelompok inyo sama inyo nau tu rancak-rancak. Kau nak naik ojek sama dua naik ojek lo. Kau nak naik taksi duduk sama naik taksi lo gitu. Nah kalau lama dia tu hilang tawadhu' le. Jadi orang kaya yang bertawadhu' inyo membaur, ya, inyo dermawan, inyo tidak sombong dan selalu meneliti memperbaiki cara mendapatkan uang. Dan jika ada inyo ragu-ragu terhadap kehalalan
sebagian aratonyo capeknya berasihan. InsyaAllah ta'ala selamat dari talbis iblis. Nanti adalah pembahasan awak talbis iblis terhadap orang miskin pada pertemuan yang akan datang. Ya, ambo mesti balik lagi ke Padang, jadi agak capek. Besok pagi si kajian dulu, jadi kita cukupkan dulu. Sisa waktu kita manfaatkan dengan tanya jawab jika ada. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo barusan meluruskan sebuah pertanyaan. Jadi ada orang bertanya, Ustaz, bisa meruqyah Ustaz? InsyaAllah awak atur waktunya. Bara maharnya Ustaz? Ambo jawab, mahar tu untuk nikah. Jadi banyak sekali ambo menjawab seperti itu. Kadang-kadang lah mengaji, kok ruqyah pakai mahar? Apa ruqyah tu ibu-ibu ruqyah? Kemudian bertanya maharnya. Astagfirullah. Jadi bukan mahar ya. Mungkin kok transportasi lah namanya, kok hadiah, kok apalah gitu. Ya. Ustaz, bagaimana cara menghitung zakat dari tanam bawang? Tanam bawang, tanam lado, tanam lobak, tanam kantang tak ada zakatnya. Walaupun 10 hektar awak panen, nyok pertanian di zakat tentu nang padek-padek, nang lamo-lamo tahan, korma, bareh, gandum. Itu baca caranya. Yuk masuk yuk 2 hektar awak tanam lado, kini lado 100 kilo. 2 hektar panen lado masa habis itu sekali. Nah, jadi baca caranya sedekahlah, berinfak. Sudah tu dari hasil penjualan awak tu awak jadian simpanan. Ah, etong iko hasil dari panen 2 hektar lobak atau lado dapat 250 juta, simpan. Nah, tahun yang akan datang cukup setahun bara kurangnya. Kalau umpamanya lain masih kita simpan jo sampai batas nisab, umpamanya kini awak ambil contoh saya 1 gram ameh kini 1 juta, ini 85 gram. Jadi dari 200 juta tadi lah setahun masih sisa jo 85 juta leh. Anan itu kan zakat. Karena harta zakat mal jadinya leh, bukan zakat hasil pertanian. Ya, jadi kalau ingin beramal kan tidak dari zakat saja doh. Panen bawang 2 hektar, panen lado 2 hektar, ratusan juta dapat infak untuk pembangunan masjid raya Bukit Sileh. Agak banyak itu. Itu sih caranya. Ya. Jadi jangan awak kecil ko zakat dari penjualan bawang. Tak ada dah itu. Benarkah Rasulullah bisa melihat kita pada saat sekarang, Ustaz? Tidak benar. Itu sih Nabi ketika umatnya lah sampai di telaga Al-Kautsar, agak cakap Nabi, kok dihalang ya Allah padahal dia umatku. Nabi hanya mengenal dari bekas air wuduk. Jadi kalau ada yang mengecek Nabi bisa melihat umatnya kini, itu tukang khayal. Itulah khayalan tingkat tinggi. Ya, dan percaya, pembohong. Bolehkah wasiat dalam harta warisan? Kalau dari sisi wasiatnya mudah kuat. Kalau ambo meninggal nanti, awas kalau tidak dibagi secara hukum waris. Itu wasiat. Awas ya kalau tidak, kalian harus bagi secara hukum waris dalam Islam. Cuman wasiat dalam waris kau meninggal besok, untuk rumah ambil cek mah, untuk kau tanah 10 sawah 10 petak, itu tak boleh. Wasiat keliru. Kalaulah meninggal pembagiannya sesuai dengan
persentase harta waris. Anak laki dapat setengah, istri dapat 1/6, suami dapat 1/4, dan begitu seterusnya. Itulah hitung-hitungan Allah. Jangan dilanggar kecil Allah. Awak di Minang ikulah dosa dan kawak tanggung di akhirat. Mungkin tadangannya padiah, tapi tolonglah selamatkan diri awak. Ambo malam tadi itu diundang untuk itu, tidak untuk meruqyah dah, untuk ngecek-ngecek. Ayah ambo meninggal nasihat lebih kurang 1 M, tapi nyu kuasa sisa dua dia amak. Awak nyabik ke dia harga ya, dia dibagi secara syariat. Apa uang mesti duit dia kan bagi-bagi lo. Ba cara itu Ustaz ini. Kecambo doakan nama awak. Kalau secara adik mati kedua-dua dulu baru boleh dibagi secara warisan. Tapi awak tak secara adik kalau warisan secara agama. Baca itu Ustaz, doakan nama awak agi tahu elok-elok, tetap dapat bagian nama, ada bagiannya. Sulit untuk disampaikan, tapi apa boleh buat? Kalau tidak dibagi harta warisan tu, akan tambahkan hak yang lain di awak, dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya, dari sisi boleh model dulu gitu. Menjelang meninggal wasiat ambo harta dibagi sesuai syariat agama awak. Itu wasiat dan wajib dilaksanakan. Tidak benar wasiat wajib dilaksanakan. Kalau tidak berdosa. Pusako tinggi kan itu tidak jaleh hantar punya usia. Dalam hal itu adalah pusako rendah. Ni betul-betul dapat awak pendapatan awak itu dibagi, ya. Kalau pusako tinggi itu, itulah keunikan awak di Minang ya. Tapi janganlah dipertahankan gitu. Kalau kecil Asmon dalam video beliau nak ringan dosa orang dan dulu tua kasih aja tu ialah jual hasil lain. Itu buku kok sebahagiannya buat masjid atas nama orang-orang terdahulu. Iya kan? Buat ke masjid, buat ke fasilitas pendidikan dan lain-lain gitu. Tapi banyak lo menentang. Kelamak dia nyok saya keluar kasar-kasar, kata-kata kasar menghina ustaz. Tak mengerti jo adek. Jadi betul salah. Ingin selamat awak you nam batu pusat Quran dah awak you usau hasil usau jadi payah awak gitu. Iko kalau tidak disampaikan, jadi nanti dituntut oleh jamaah di akhirat. Ustaz lain tahu tidaknya keceng ke kami doh. Gitu. Kini ambo ingin lapeh lo sepanjang pengetahuan ambo model itu, dan itu memang begitu adanya. Kalau seseorang yang meninggal warisan tu dibagi sesuai syariat. Cuman tadi malam ambo diajak diskusi bagaimana dengan kompilasi hukum positif di negara awak. Kalau itu ambo tidak tahu ambo bara menurut hukum awak negara awak. Itulah memang kesulitannya. Karena pun dalam undang-undang awak diatur cara membagi warisan. Ambo jawab wallahu a'lam. Tapi ambo mengatakan dari sisi atau menjawab dari sisi syariat. Oh, zakat profesi ku kalah dari dulu awak bahas. Zakat profesi tidak ada loh. Nah itu zakat profesi itu hanya semacam akal-akalan orang dan ingin membuat ide-ide baru, atau apa ide bahasa kerennya, inovasi. Dulu pernah ambo mengawanan seseorang ke kantor lurah untuk minta surat keterangan miskin supaya inyo waktu itu BPJS selalu nado, supaya inyo dapat keringanan perawatan di rumah sakit. Jadi nama minta aku kurang sabar. Berang ibu-ibu di kantor lurah tu. Kalian enak yo. Sudah aku bisa dapat sekian juta. Tahu tak kalian tu? Gaji rang dipotong tiap bulan tu.
Gaji seketek dipotong lah cik. Upek-upeknya. Itulah non zakat profesi itu itu tu. Sado kena potong gitu. Jadi tidak ada zakat profesi itu. Maka para pemangku kebijakan bertakwalah kepada Allah. Jangan buat-buat sesuatu yang tidak disyariatkan. Baalo cerita sehingga kalau ada harato nala sampai haul dan zakat, lapan haul dan tersampai nisabnya, tidak perlu kalau zakat ele karena lah mengeluarkan zakat profesi. Mudah kose solusi dia ge. Ambo solusi ya, insyaallah. Nan dipotong jadi zakat profesi Allah relakan saya sebagai sedekah le. Nan kewajiban zakat sebenarnya tetap keluar. Itu caranya. Ya, nan dipotong sebagai zakat profesi udah ikhlaskan selalai. Kan terpesu kan? Ya nak? Ikhlaskan selalai. Sedekahan gitu. Nan zakat wajib tetap dikeluar. Wallahu a'lam. Penghasilan dari pagang gadai. Gimana Ustaz? Aku nan ribet. Pagang gadai orang para lupitih nyo gadai sawahnya ladangnya sudah tua pakai ladang tu lah dapat hasil beribu-ribu kali lipat. Kadang pagang gadai kok sampai 30 tahun ya kan. Sudah tu beko orang tu kalau ingin ambil ladangnya harus nyetabuh lah bagi awak 6 pagang gadai awak zalim. Nah ladang orang lawak guna lawak ambil hasil berlipet-lipet gando dari sinan. Akhirnya piti awak minta lo lihat. Baca cara selamat, jalan selamatnya. Barek memang. Tapi awak kan lebih barek tanggungjawab di akhirat nanti pada di dunia. Ada usaha sila di balik alai terus terang saya. Dari ladang tu lah 100 kali lipat dapat dan buat tu ada usaha balian lain. Lebih bisa kira-kira. Kecek setan weh barek mah kadang kecek setan. Nanti awak berang kena di akhirat gara-gara uang ada yang masuk kemari wan. Ada yang kan dulu merayu ni mangan, nama ada rayu cen. Jadi kalau ada pagang gadai itu, kalau lah dapat hasil awak banyak-banyak dari sinan, ambil hasil lah dia tak bayar lagi. Bakarilan saya awak yo je. Ya, ambo lah banyak dapat hasil, relakan lo ya, ambo dapat hasil dari sinan. Wallahu alam, mungkin akan ada jawaban dari yang lebih ahli. Ya. Berarti berubah ujung kecek, berubah kecek di ujung lidah dia. Berubah kecek di ujung lidah. Tak mampu untuk wallahu a'lam. Sebabnya dulu pagang gadai tidak ada piti untuk nabuh lagi, ya kan? Oh tu kecil yang kenyo anggap si kontrak itu gitu, jadi tidak usah ada balian gitu. Wallahu a'lam. Tapi kalau tadi dalam analisa ambo dimaafkan saja, tidak usah dibalian lagi, ambil lah ladang awak balik sampai ambo lah banyak dapat hasil dari sinan, saling berkarilan sewa. Bisa jadi orang nan mamacik tu inyo lah banyak lo pitih ingin balian. Abah kok pitih ko nak sama warasi awak sedekahkan saya. Itu solusi nama itu. Tak marah. Kalau tak marah tu buat je lah. Tak nama dah. Banyak tiada je. Wallahu a'lam.
Kalau itu kan Ustaz Asmon tanya ya. Kalau diambil tetap riba. Kalau dapat jawabannya ditanya oleh kamu. Amba mau serahkanlah kepada yang ahlinya gitu. Ya. Mungkin betulah kan dilaksanakan dan lonjo terlaksana oleh atanya oleh cek lain nak. Iya. Jadi kita berdoa saja kalau memang ada pesan syarat sedikit tebullah bisa diterapkan di Sumatera Barat. Mudah-mudahan yo sabana berpedoman ke syarak andaknya adat awak nan dibiasakan di Minangkabau ko. Dan itulah jadi undang-undang lah ketuk Palu ya. Cukup ya? Acik lain. Tuh. Jadi, kamu tak pernah nyuruh dah. Kami para ustaz tak pernah menyuruh dah. Di Pasaman Barat, Masya Allah. Kebanyakan apa-apa ibu-ibu nalah kajian, nyukeceng ke anaknya. Ambo kok meninggal besok jenazah ambo diurus oleh ustaz yang ada di Masjid Umar. Ustaz Sunar sini. Wasiatnya. Sudah tu cik lain, ambo kok meninggal nanti jangan diurus-urus sampai dengan cara yang tidak syar'i. Pernah kejadian seorang bapak anaknya beberapa orang bagak sinan berpengaruh yo bahasa apa gak preman gitu. Tapi apa tu rajin kajian. Awas siat beliau. Ambo kok meninggal besok jenazah ambo seluruhnya dari A sampai Z diurus oleh ustaz tua. Sampai ang tak mungkin pandai yang betul. Ia meninggal apa tu? Maka diuruslah secara sunnah sadwalah dari A sampai Z. Boleh kabar wasiat? Tak terlarang dah. Ya. Awak berwasiat kalau meninggal besok urus dengan cara yang sesuai syariat. Kalau nyelanggar, nah melanggar tu nak kanai. Ini kan hukum kan yang melanggar. Berlepas diri. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.